Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Erik Nugraha, SEMAK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, serta Bapak Asep Imanuddin, selaku pembimbing dari PT Dirgantara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maria Yuliana dengan NPM 11122210027, mahasiswi dari Program Studi Akuntansi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kegiatan magang yang telah saya laksanakan di PT Dirgantara Indonesia, khususnya pada bagian divisi rantai pasok ruangan SC5000 dengan judul Proses Pengadaan Barang Non-Produksi di PT Dirgantara Indonesia. Baik, kita akan mulai dengan pembahasan bab 1, pendahuluan latar belakang magang. Dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif, mahasiswa dituntut untuk tidak hanya menguasai teori di bangku perkuliahan, tetapi juga memiliki pengalaman praktis yang relevan dengan bidang studinya. Oleh karena itu, praktik magang menjadi salah satu komponen penting dalam kurikulum pendidikan tinggi, khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi. Melalui magang, mahasiswa memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam aktivitas operasional suatu perusahaan, sehingga dapat memahami penerapan ilmu akuntansi dalam dunia kerja secara nyata. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI sebagai perusahaan manufaktur pesawat terkemuka di Indonesia memiliki sistem manajemen yang kompleks dan terstruktur, termasuk dalam hal pengadaan barang. Bagian pengadaan barang merupakan salah satu divisi penting yang berperan dalam menjamin ketersediaan material dan peralatan yang dibutuhkan oleh bagian unit kerja di perusahaan, dengan tetap memperhatikan efisiensi, biaya, ketepatan waktu, dan kualitas barang. Proses ini tidak terlepas dari aktivitas pencatatan, pembukuan, pengendalian anggaran, hingga pelaporan keuangan yang merupakan bagian dari akuntansi. Selama kegiatan magang, penulis mempelajari bagaimana proses pengadaan, mulai dari permintaan kebutuhan, request, seleksi vendor, hingga penerimaan barang dan jasa oleh user. Melalui laporan ini, penulis berharap dapat menggambarkan secara sistematis proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan perusahaan serta keterkaitannya dengan ilmu akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi, dan pengendalian internal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil PT Dirgantara Indonesia, perusahaan tempat saya melaksanakan magang. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI merupakan perusahaan industri strategis nasional yang bergerak di bidang desain dan manufaktur pesawat terbang. Didirikan pada tahun 1976 oleh B.J. Habibie dengan nama IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Perusahaan ini merupakan pionir industri dirgantara di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2000, perusahaan ini melakukan restrukturisasi dan berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia Persero. Sejak saat itu, PTDI terus mengembangkan produk dan jasa, baik untuk kebutuhan sipil maupun militer, baik untuk pasar domestik maupun internasional. PTDI dikenal sebagai salah satu produsen pesawat di Asia dengan produk unggulan seperti pesawat CN235, NC212I, serta helikopter H225 dan Bell 412EPI. Selain itu, PTDI menjalankan kerjasama internasional dengan perusahaan seperti Airbus untuk produksi komponen pesawat dan final assembly. Dengan luas fasilitas sekitar 87 hektar di Jalan Pajajaran, nomor 154, Kusen Negara, Kota Bandung.
PTDI juga menawarkan layanan pemeliharaan pesawat dan mesin MRO atau Maintenance, Refining, and Operational atau pemeliharaan, perbaikan, dan operasi, serta pengembangan teknologi pesawat tanpa awak atau UAV. Pada kesempatan ini, saya juga akan menjelaskan mengenai visi misi dari perusahaan. Visi menjadi pemimpin pesawat turboprop kelas menengah dan ringan serta menjadi acuan dari perusahaan dirgantara di wilayah Asia Pasifik dengan mengoptimalkan kompetensi dan komersil terbaik. Misi yang pertama, sebagai pusat kompetensi dalam industri kedirgantaraan dan misi militer serta untuk aplikasi non-aerospace yang relevan. Yang kedua, sebagai pemain kunci di industri global yang memiliki aliansi strategis dengan industri kedirgantaraan kelas dunia lainnya. Dan yang ketiga, memberikan produk dan jasa yang kompetitif dalam hal kualitas biaya. Selanjutnya, saya akan menampilkan struktur organisasi PT Dirgantara Indonesia. Organisasi ini dibagi menjadi beberapa departemen dan divisi yang memiliki peran penting dalam operasional perusahaan. Selama kegiatan magang, saya ditempatkan di lingkungan Direktorat Niaga Teknologi dan Pengembangan. Tepatnya pada divisi manajemen rantai pasok yang menangani proses pengadaan barang non-produksi. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang praktik manajemen perusahaan. Yang pertama, ada fokus pada transfer teknologi. PTDI menerapkan filosofi transfer teknologi yang terintegrasi dan menyeluruh pendekatannya mulai di akhir dan akhir di awal. Menunjukkan bahwa perusahaan memprioritaskan pemahaman menyeluruh tentang teknologi pesawat sebelum membuat komponen individual atau fase-fase transfer teknologi diimplementasikan secara progresif. Di antaranya ada fase pemanfaatan teknologi melalui lisensi, yang kedua ada fase integrasi teknologi, kemudian ada fase pengembangan teknologi, dan yang terakhir ada penelitian dasar. Yang kedua, ada pengembangan sumber daya manusia. Salah satu langkah manajemen yang paling terlihat adalah upaya untuk terus membangun kapasitas sumber daya manusia atau SDM. PTDI telah mengirim para ahli ke luar negeri, terutama negara-negara yang memiliki teknologi pesawat terbang maju, untuk belajar dan membawa kembali keahlian yang relevan. Upaya ini mencakup kolaborasi dengan Universitas Aeronautika seperti VAT di Filipina dan industri pesawat di negara-negara Eropa. Selain itu, PTDI juga membentuk tim-tim terampil di dalam negeri yang dilibatkan dalam proses desain, produksi, dan inovasi teknologi pesawat terbang. Yang ketiga, ada kolaborasi dan kerjasama internasional. PTDI secara konsisten menjalani kerjasama dengan berbagai pihak internasional seperti industri pesawat Polandia, Chekhov untuk memproduksi pesawat dengan lisensi dan MBB Jerman untuk mengembangkan helikopter. Kolaborasi ini berfungsi sebagai cara untuk memanfaatkan teknologi yang ada dan membangun kemampuan lokal melalui transfer teknologi. Yang keempat, ada inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Dalam menghadapi perubahan pasar global, PTDI telah berupaya menyesuaikan strategi dengan mengembangkan inovasi teknologi serta beradaptasi dengan struktur organisasi yang baru. Rebranding dari PTN menjadi PT Dirgantara Indonesia atau Indonesia Aerospace mencerminkan transisi perusahaan menuju paradigma baru yang lebih berorientasi pada pasar global, bisnis yang lebih profesional, dan inovasi teknologi yang berkelanjutan. Yang kelima, ada manajemen berbasis strategi dan orientasi pasar. Di era globalisasi, PTDI menekankan pentingnya restrukturisasi perusahaan yang didorong oleh orientasi pasar dan kebutuhan bisnis yang lebih terfokus. Rekrutasi ini melibatkan reorganisasi SDM,
berdasarkan beban kerja dan fokus yang lebih kuat pada pasar yang spesifik. PTDI juga mulai menawarkan layanan di luar pesawat terbang seperti jasa desain teknik, pengujian, manufaktur, komponen, dan layanan purna jual untuk diverifikasi bisnisnya. Dan yang terakhir, keterlibatan pemerintah dan kemauan politik. PTDI selalu mendapat dukungan politik dari pemerintah, dimulai dari era Presiden Soeharto hingga Presiden Abdurrahman Wahid. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk penandaan kebijakan serta pemberian aset dan fasilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penghargaan PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia telah menerima berbagai penghargaan yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kualitas, inovasi, dan kontribusinya dalam industri dirgantara. Berikut ini ada beberapa penghargaan yang diraih di antaranya. Yang pertama, ada ISO 9001 Certification. Penghargaan sertifikat sistem manajemen mutu yang menunjukkan komitmen PT Dirgantara Indonesia terhadap kualitas produk dan layanan. Yang kedua, ada Best Aerospace Company. Penghargaan sebagai perusahaan dirgantara terbaik dalam kategori inovasi dan kualitas produk yang diberikan oleh lembaga terkait di industri dirgantara. Yang ketiga, ada Indonesia Good Corporate Governance Award. Penghargaan yang mengakui penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik dalam operasional PT Dirgantara Indonesia. Yang keempat, ada Innovation Award, penghargaan untuk inovasi produk dan teknologi yang menunjukkan kemampuan PT Dirgantara Indonesia dalam menghadirkan solusi yang relevan dan mustahil. Yang kelima, ada Best Exporter Award, penghargaan sebagai eksportir terbaik dalam sektor industri Dirgantara dan menghargai upaya PT Dirgantara Indonesia dalam menembus pasar internasional. Dan yang terakhir ada sertifikat dari Badan Penerbangan Internasional. Sertifikat yang diberikan oleh Badan Penerbangan Sipil Internasional yang menunjukkan bahwa produk PT Dirgantara Indonesia memenuhi standar global. Selanjutnya, selanjutnya ke pembahasan bab 2, yaitu aktivitas kegiatan magang yang menjelaskan mengenai realisasi praktik magang. Magang merupakan salah satu program yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai bentuk pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah dipelajari semasa perkuliahan, yang tujuannya untuk memberikan pengalaman langsung di dunia kerja serta memperluas wawasan mengenai industri atau tempat melakukan magang. Berlokasi di PT Dirgantara Indonesia di Departemen Pengadaan Barang dan Jasa di ruangan SC 5000. Periode magang yaitu dari tanggal 10 Maret 2025 sampai 10 Juni 2025. Aktivitas yang dilaksanakan selama magang yaitu terlibat dalam berbagai aktivitas dokumen pengadaan, pengarsipan, serta dalam penerimaan barang. Kemudian, salah satu contoh pada gambar di bawah ini, saya sedang diberi pengarahan oleh Bapak Asep Imanuddin selaku pembimbing terkait proses pengadaan non produksi yang ada di PT Dirgantara Indonesia. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang pengalaman selama magang keterlibatan di perusahaan untuk mempelajari tentang alur pengadaan, keterlibatan dalam pengarsipan dokumen, membuat dokumen, pengumpulan data harga pasar, mengantarkan dokumen kas masuk ke bagian rantai pasok, memberikan surat tagihan vendor ke bagian keuangan, dan ikut serta dalam proses penerimaan barang. Selama magang, saya melihat keterkaitan yang sangat erat antara teori yang dipelajari di bangku perkuliahan, seperti beberapa mata kuliah di program studi akuntansi biaya, yang mempelajari perhitungan biaya dan jasa yang dibeli. Kemudian ada relevan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas biaya dalam proses pengadaan.
Dalam mata kuliah manajemen keuangan berhubungan dengan pengambilan keputusan pembelian berdasarkan kondisi keuangan perusahaan dan menilai kelayakan pengadaan barang dan jasa dari aspek keuangan. Kemudian, adapun proses pengadaan barang non-produksi di PT Dirgantara Indonesia. Yang pertama ada user. User mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa non-produksi, misalnya alat tulis kantor, jasa outsourcing, dan perlengkapan komputer. Kemudian, user membuat FPBJ atau formulir permohonan pengadaan barang dan jasa di sistem ERP atau Enterprise Resource Planning lengkap dengan spesifikasi, teknis, jumlah, dan waktu kebutuhan. Selanjutnya, ada persetujuan dari atasan. FPBJ disetujui oleh atasan langsung atau manajer sesuai dengan struktur otorisasi. Dalam formulir tersebut berisikan mengenai estimasi anggaran, sandi anggaran, nama barang, dan spesifikasi dari barang yang ingin dipesan oleh user. Yang kedua, ada planner. Planner memeriksa kelengkapan dan kebenaran FPBJ dari user, termasuk kebutuhan teknis, urgensi, dan anggaran. Selanjutnya, planner menjadwalkan waktu pengadaan dan menetapkan apakah kebutuhan bisa dipenuhi dari stok atau harus dilakukan pembelian. Selanjutnya, forward ke buyer. Proses evaluasi sudah dilakukan dan sesuai. Kemudian, formulir permohonan pengadaan dikirimkan ke bagian buyer. Yang ketiga, ada buyer atau pelaksanaan pengadaan. Yang pertama, buyer akan mencari vendor dan permintaan penawaran atau request for question. Buyer mencari vendor yang sesuai dengan mengirimkan permintaan penawaran harga dan spesifikasi. Selanjutnya, buyer mengevaluasi penawaran dari vendor, mulai dari harga, waktu pengiriman, kualitas, syarat pembayaran, dan legalitas vendor jika perlu dilakukan negosiasi. Selanjutnya, setelah vendor dipilih, buyer membuat purchase order dan mengirimkan ke vendor. Di dalam dokumen tersebut berisi nilai kontak, delivery time, dan jenis pembayaran. Kemudian, purchase order perlu disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai struktur otorisasi pengadaan, ditandatangani oleh kepala divisi dan diketahui oleh manajer. Yang keempat, ada vendor atau penyedia barang dan jasa. Vendor mengonfirmasi PO dan mengirimkan barang atau jasa sesuai spesifikasi dan waktu pengiriman yang disepakati. Kemudian, vendor melampirkan dokumen pendukung seperti faktur pembayaran, surat jalan, dan dokumen kelengkapan barang yang dipesan. Dan yang terakhir, ada penerimaan barang dan jasa atau receiving. Tim receiving akan memeriksa kualitas dan kuantitas barang yang datang sesuai purchase order dengan buyer, vendor, dan user. Atau surat jalan pemeriksaan barang. Kemudian, memeriksa kelengkapan invoice, bermaterai, dan faktur pajak dari barang tersebut. Kemudian, ada bukti berita acara penerimaan barang yang dibuat oleh buyer untuk bukti kepada pihak receiving, vendor, dan user. Dan yang terakhir, ada pelaporan ke pengadaan dan keuangan sebagai dasar untuk pembayaran ke vendor. Kemudian, ada kendala yang dihadapi. Selama magang, di bagian pengadaan dan produksi PT Dirgantara Indonesia, menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan akses sistem ERP atau Enterprise Resource Planning karena kebijakan perusahaan yang hanya bisa membantu secara administratif di luar sistem utama. Selain itu, kurangnya pemahaman awal tentang proses dan istilah pengadaan menjadi tantangan tersendiri di minggu-minggu pertama. Proses administrasi yang cukup kompleks dan memerlukan ketelitian tinggi juga menjadi pembelajaran penting agar lebih teliti. Waktu respon dari user atau vendor yang tidak selalu cepat terkadang membuat pekerjaan terhambat. Meskipun begitu, dengan
pembimbingan staf dan pengalaman langsung, berhasil menyesuaikan diri dan belajar banyak dari proses tersebut. Selanjutnya, ada pembahasan terakhir pada bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, proses pengadaan non produksi di PT Dirgantara Indonesia sudah berjalan dengan sistematis dan terstruktur. Dimulai dari pembuatan permintaan oleh user, validasi oleh planner, proses pembelian oleh buyer, pemilihan vendor yang kompetitif, hingga penerimaan barang oleh tim receiving. PTDI juga menerapkan sistem pengadaan berbasis Enterprise Resource Planning atau ERP yang memudahkan dalam pelancakan dokumen, validasi kebutuhan, pengendalian anggaran, serta dokumentasi proses pengadaan yang transparan dan akuntabel. Kemudian, pengadaan non-produksi, meskipun tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Efisiensi, keakuratan, spesifikasi, dan kecepatan dalam pengadaan sangat mempengaruhi produktivitas keseluruhan. Setiap pihak yang terlibat, seperti user, planner, buyer, vendor, dan receiving, memiliki peran dan tanggung jawab yang menjelaskan serta bekerja secara terkoordinasi berdasarkan prosedur standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Saran yang pertama, ada pelunasan database vendor secara berkala agar buyer memiliki lebih banyak alternatif penyediaan barang atau jasa yang kompetitif dan berkualitas. Saran yang kedua, yaitu evaluasi vendor secara berkala, tidak hanya berdasarkan harga, tetapi juga pada kendala pengiriman, kualitas layanan, dan kepatuhan terhadap kontrak. Dan yang terakhir, meningkatkan koordinasi antar divisi melalui rapat koordinasi rutin terkait kebutuhan pengadaan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat bekerja lebih sinkron dan responsif terhadap dinamika kebutuhan operasional. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai proses pengadaan barang non-produksi di PT Dirgantara Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan di ruangan SC5000 atas bimbingan, bantuan, dan kerjasamanya yang telah diberikan secara 3 bulan terakhir ini. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Hidayat Taufik selaku Kadep SC5000, Bapak Rainawan Herwahyudi, Bapak Asep Imanuddin, dan Bapak Arif atas bimbingan, arahan, kesempatan yang sangat berharga selama belajar di lingkungan kerja ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang saya peroleh dapat bermanfaat di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.